Mas Aji, sekarang tuh kan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual udah disahkan gitu ya, kurang lebih hampir 1,5 tahun. Nah, tapi meskipun udah disahkan, tapi belum semua masyarakat tahu bahwa ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Nah, gimana sih Mas strateginya agar undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini dapat berjalan dengan optimal gitu? Dan bagaimana peran entah itu dari individu, masyarakat ataupun pemerintah agar undang-undang ini bisa berjalan secara maksimal? Ya, betul ya. Jadi undang-undang ini kan baru disahkan di bulan Februari 2022. Jadi kurang lebih 1,5 tahun ya. Jadi tergolong undang-undang yang baru. Tetapi undang-undang ini sangat progresif, banyak terobosan-terobosan yang memperbarui dari sistem peradilan pidana kita, hukum pidana kita, dan kemudian juga cara-cara pendampingan kita untuk korban kekerasan seksual, dan bagaimana tanggung jawab kita baik itu pemerintah, lembaga penegak hukum dan masyarakat terhadap peristiwa atau kasus kekerasan tindak pidana kekerasan seksual. Nah, bagaimana hukumnya sangat progresif ini yang memuat pendekatan hak asasi manusia, perspektif korban, dan juga keadilan gender dan juga inklusif ini bisa ditegakkan dengan baik ya oleh pemerintah, penegak hukum dan seterusnya. Yang pertama ini harus memperkuat sosialisasi dan kampanye undang-undang ini. Tidak hanya undang-undangnya tapi juga substansinya, terobosan-terobosannya, perubahan-perubahannya. Biar orang, masyarakat, pemerintah, penegak hukum itu mulai bergeser dari cara-cara penanganan yang lama yang tidak berperspektif korban ke cara-cara baru yang dikehendaki oleh Undang-Undang TPKS yang berperspektif korban. Jadi disosialisasikan dan juga tidak hanya undang-undangnya tapi juga isinya, substansinya dan terobosan-terobosannya atau perubahan-perubahannya. Yang kedua adalah mempercepat dan memperluas pelatihan-pelatihan, pendidikan dan pelatihan. Itu untuk aparat penegak hukum, untuk pemerintah di tingkat pusat, provinsi sampai daerah. Termasuk pelatihan-pelatihan pendidikan untuk pendamping dari masyarakat itu harus diperkuat. Karena mereka itu akan menangani perkara dan juga akan mendampingi korbannya. Nah, yang ketiga adalah mempercepat peraturan perundangan implementasi dari Undang-Undang TPKS, peraturan pemerintah, peraturan presiden, misalnya peraturan pemerintah tentang pencegahan, penanganan, pelindungan dan pemulihan, kemudian Perpres tentang UPTD, kemudian Perpres tentang pelayanan terpadu, peraturan pemerintah tentang takedown konten bermuatan kekerasan seksual, kemudian Perpres atau peraturan pemerintah tentang dana bantuan korban itu harus dipercepat agar menjadi landasan hukum atau rujukan operasional implementasi Undang-Undang TPK sebagai pemerintah dan aparat penegak hukum, termasuk juga lembaga negara. Nah, yang berikutnya adalah memperkuat infrastruktur layanannya, seperti sarana prasarana kantor, ruang pelayanan, kemudian kepolisian khusus itu ya, penyidik khusus, jaksa khusus, hakim khusus yang sudah terlatih, yang diminta oleh Undang-Undang 12 tahun 2002 yang sudah terlatih sudah mengikuti pelatihan tindak pidana kekerasan seksual, memiliki perspektif HAM dan juga memiliki sensitivitas gender. Kemudian anggarannya disiapkan, ya kan, kemudian SOP, modul-modulnya harus disiapkan dan semuanya. Nah, yang terpenting adalah mendorong partisipasi masyarakat, termasuk lembaga-lembaga masyarakat, didorong partisipasinya lebih luas untuk pencegahan, penanganan, perlindungan dan pembinaan korban. Tanpa pelibatan masyarakat juga tidak akan bisa berdampak maksimal dan luas Undang-Undang 12 tahun 2022 ya. Mas Aji, apa sih pesan-pesan untuk seluruh masyarakat dan juga pemerintah terkait Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini agar bisa terimplementasikan dengan baik? Undang-undang ini sangat progresif, banyak kemajuan, banyak terobosan. Undang-undangnya harus dibaca ya, agar undang-undang ini bisa diterapkan, baik itu pendamping, polisian, jaksa, hakim, pengacara, dan semuanya ya, termasuk pegawai pemerintah. Tanpa membaca dan memahami ini, maka terobosan yang sangat penting dan bermakna, perubahan-perubahan yang sangat penting dan bermakna tidak akan bisa kita jalan. Jadi membaca dan kemudian mendiskusikan dan dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, maka akan terjadi perubahan pelayanan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban. Entah itu perubahannya dalam
bisa dalam waktu yang sangat cepat maupun sifatnya gradual atau bertahap. Karena ini sangat penting sekali terobosan-terobosan perubahan-perubahan ini. Nah, khususnya bagi pendamping korban dari masyarakat, harus menggunakan undang-undang ini, harus mulai dari sekarang menggunakan undang-undang ini untuk diterapkan dalam pendampingan korban. Nah, kalau kita nggak menggunakan ini, maka perubahan akan lama kita wujudkan. Nah, paling tidak dengan menggunakan ini, maka pihak-pihak terkait, penyidik, jaksa, penuntut umum, dan hakim, dan pengacara dan seterusnya akan tahu karena kita sebagai pendamping masyarakat menggunakan undang-undang. Jadi baca, pahami, dan terapkan. Maka secara langsung akan mendorong perubahan sistem layanan di daerah maupun di semua level.